Pemirsa, setiap bulan Maret, masyarakat Indonesia diwajibkan mengisi surat pemberitahuan atau SPT pajak tahunan. Hal ini bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pembayaran pajaknya selama 1 tahun. Setiap bulan Maret, masyarakat Indonesia diwajibkan mengisi surat pemberitahuan atau SPT pajak tahunan. Beberapa di antara mereka dengan sukarela mencari tahu cara untuk mengisinya. Namun tidak sedikit juga ada yang kebingungan dan enggan melapor. SPT tahunan adalah surat yang digunakan wajib pajak atau semua warga negara yang memiliki nomor pokok wajib pajak NPWP untuk mempertanggungjawabkan perhitungan dan pembayaran pajaknya selama setahun terakhir. Kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lalu bagaimana cara mengisi SPT dan pelayanannya yang benar? Berikut informasinya untuk Anda. Ya, untuk membahasnya kita telah terhubung langsung dengan Roberto Ritonga selaku penyuluh pajakan Wil DJP Jakarta Utara. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Pak Robert, Assalamualaikum. Apa kabar di sana Pak? Selamat siang Mas Andrew, kabar luar biasa di sini. Semoga Mas Andrew dan tim juga kabarnya luar biasa di sana. Luar biasa, baik. Kita langsung saja membahas tentang bagaimana cara melapor SPT pajak dan mengapa sih Pak kita harus membayarnya setiap tahun. Mungkin masih banyak nih orang di luar sana, pemirsa di rumah yang bingung kenapa kita harus melapor SPT pajak wajib ya setiap tahun, Pak Robert. Ya, nah, ya, Mas Andrew, ini setiap orang yang sudah punya penghasilan di atas penghasilan tindak kena pajak dalam setiap masa, setiap bulan, pasti akan memiliki tambahan penghasilannya. Maksudnya dia dapat penghasilan setiap bulan, terus dia terima, dia konsumsi. Nah, untuk mempertanggungjawabkan atau mengkompilasi seluruh penghasilan yang dia terima dalam 1 tahun pajak, maka seorang wajib pajak tersebut harus menyampaikan SPT tahunan. Nah, SPT tahunan ini berguna selain melaporkan seluruh penghasilan yang dia terima, juga melaporkan harta hutang yang dia miliki selama 1 tahun pajak. Begitu, Mas Andrew. Oke, cara pelaporannya kan ada beberapa mekanisme ya, ada yang online dan juga offline langsung ke kantor pajaknya. Ini boleh diberikan juga Pak caranya agar masyarakat di rumah bisa teredukasi bagaimana sebetulnya cara melapor pajak kita tahunan. Ya, jadi untuk melaporkan pajak atau SPT tahunan itu ada beberapa cara ya. Para wajib pajak pertama sekali boleh langsung ke kantor pelayanan pajak di mana dia terdaftar. Ya, misalkan saya ini terdaftarnya di Medan. Nah, boleh melaporkannya di Medan pada saat saya lagi di Medan. Nah, yang kedua, yang paling sering sekarang kita galakkan, kita edukasi para wajib pajak adalah melalui online. Nah, online ini kan melalui e-filing. Nanti para wajib pajak boleh buka di browser, di HP, di laptopnya, DJP online. Sehingga bisa dilaporkan seluruh kewajibannya melalui aplikasi tersebut. Dan bisa di mana saja, kapan saja, 24 jam per hari, 7 hari seminggu, lewat aplikasi DJP online ini. Jadi bisa sambil santai, bisa sambil nongkrong, bisa sambil makan, nah bisa. Jadi itu tadi, ada boleh langsung atau melalui online. Atau yang ketiga bisa jadi mengirimkan via pos tercatat. Jadi boleh-boleh saja dikirimkan via pos tercatat melalui SPT fisik. Tetapi dengan perkembangan sekarang ya Mas Andrew ya, orang-orang sudah mulai banyak atau mengurangi penggunaan kertas, paperless ya. Sehingga lebih nyaman menggunakan DJP online. Begitu Mas Andrew. Baik, jadi ada beberapa cara ya, ada bisa langsung ke kantor layanan pajak atau mau pakai cara yang lebih kekinian begitu, bisa di mana saja, kapan saja dengan digital ya, DJP online. Kalau ada baik, betul. Kalau ada masyarakat kita yang kelupaan atau skip tidak melaporkan pajaknya beberapa bulan atau bahkan kelewat nih, Pak Robert, ada setahun mereka tidak melaporkan pajak. Apakah kira-kira ada sanksi untuk mereka nih, Pak? Ya,
berdasarkan undang-undang pasti ada sanksi ya bagi wajib pajak yang terlambat atau terlupa. Ingat aja, untuk keterlambatan masa itu nanti akan dikenakan sanksi yang akan diterbitkan surat tagihan pajak. Kalau tahunan, nanti misalkan ini setelah 1 tahun pajak berjalan, misalkan 2023, penyampaian SPT ini kan nanti terakhir 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Artinya berakhirnya ini di tanggal 31 Maret 2024 ini. Nah, kalau ternyata juga ada sesuatu alasan dan segala macamnya, ternyata masih telat, nanti di bulan April barulah disampaikan, maka akan muncul sanksi administrasi yaitu keterlambatan sebesar Rp100.000 untuk wajib pajak orang pribadi. Begitu, Mas Hendrik. Baik, jadi ada. Dan kalau nanti nanti kan ada 2 nih, wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Nah, kalau badan itu perusahaan, ada PT, firma, dan sejenisnya, penyampaian SPT tahunan itu dilakukan paling lambat 4 bulan setelah masa pajak atau tahun pajak berakhir. Jadi kalau tahun pajak 2023 untuk perusahaan maka akan berakhir di tanggal 30 April 2024 nanti. Jadi kalau belum juga disampaikan atau terlupa, maka di bulan Mei akan diterbitkan sanksi administrasi sebesar Rp1 juta per SPT tahunan. Begitu, Mas Andrew. Baik, jadi ada 2 jenis sanksi ya, sanksi pribadi dan juga sanksi badan perusahaan ya. Jadi ini bisa menjadi edukasi juga bagi masyarakat agar tidak telat untuk melaporkan pajaknya. Baik. Nah, ada juga warga yang masih kebingungan karena mereka sudah punya NPWP namun belum mendapatkan pekerjaan. Apakah orang dengan kriteria seperti ini dia juga harus melaporkan pajaknya atau ya tidak perlu, Pak Robert? Ya, Mas Andrew, ini sangat luar biasa nih pertanyaan ini. Ini yang kami terima selalu ya. Jadi teman-teman para wajib pajak, penyampaian SPT tahunan itu dilakukan karena teman-teman para wajib pajak, para kawan pajak sudah memiliki NPWP. Ya. Jadi ternyata dalam perjalanannya kawan pajak ini belum memiliki penghasilan ya, atau belum bekerja seperti itu. Apakah dia wajib menyampaikan SPT tahunan? Undang-undang mensyaratkan bahwa penyampaian SPT tahunan itu tetap wajib dilakukan. Tetapi karena kawan pajak belum memiliki penghasilan, maka penyampaian SPT tahunan dilakukan dengan nihil. Artinya seluruh pos-pos yang akan diisi dikosongkan, nihil, karena memang terbukti belum memiliki penghasilan sama sekali. Begitu, Mas Andrew. Boleh-boleh aja, silahkan. Jangan khawatir gitu. Baik, jadi ini apakah artinya orang wajib pajak di bawah PTKP penghasilan tidak kena pajak, apakah juga ya boleh untuk melapor atau boleh juga tidak melapor, Pak Robert? Dia harus tetap melaporkan, Mas Andrew, tetapi nanti pada saat dia akhir mengisi SPT tahunan, karena tadi ya penghasilan belum punya, pekerjaan juga belum punya, maka SPT yang disampaikan adalah nihil. Nihil ya. Nah, kemudian pada akhir penyampaian SPT, wajib pajak ini boleh meminta atau mengajukan permohonan non-efektif. Non-efektif karena memang dia belum memiliki penghasilan. Nah, saya perlu sampaikan nih Mas Andrew, bahwa sampai 31 Maret ini, seluruh unit kantor pajak di Indonesia ini sedang membuat semacam pelayanan yang lebih kepada para kawan pajak di lokasi-lokasi tertentu. Ya. Jadi nanti kawan pajak kalau ternyata tidak sempat atau tidak punya waktu datang ke kantor pajak, pasti punya waktu dong lagi untuk jalan-jalan di weekend ya Mas Andrew ya. Nah di weekend ada nanti unit-unit kita yang membuka pojok pajak. Ya, pojok pajak. Silahkan nanti datang ke pojok pajak di mana kawan pajak berada. Di situ boleh nanti dimintakan petunjuknya bagaimana pelaporan SPT tahunan yang harus dia lakukan. Tapi ingat seperti tadi pertanyaan Mas Andrew, saya katakan juga bahwa pada saat kawan pajak belum memiliki penghasilan, jangan khawatir, laporkan saja SPT-nya dengan kategori nihil. Ya, jadi boleh nanti main-main ke
lokasi pertokoan, mall di daerah mana kawan pajak berada, mudah-mudahan kantor kita membuka pojok pajak di sana. Gitu Mas Hendro. Baik, kita harapkan dengan adanya diskusi kita hari ini bisa mencerahkan pemirsa di rumah Iya, ya, agar bisa lebih tertib dengan iya, pajak karena itu juga tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik. Terima betul. kasih Pak Benar Robert sekali. telah bergabung dan berbagi informasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Pak Robert. Salam sehat Mas Hendro, terima kasih. Pemirsa, sebuah wadah kurasi seni di kota Medan, Sumatera Utara mengadakan pameran gratis yang memamerkan 10 karya seni lukis dengan teknik digital drawing. Informasinya usai jeda di Halo Indonesia.